Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan bahan bangunan. Jadi hal ini penting juga kita pahami, untuk kita ketahui, karena kalau kita lihat proyek konstruksi itu 70% kurang lebih penggunaan dananya itu adalah untuk kebutuhan material atau bahan bangunan. Sementara sisanya itu ya ini 30%-nya ini untuk ongkos tukangnya. Maka penting untuk kita ketahui terkait bahan-bahan bangunan yang bisa kita gunakan untuk proyek konstruksi. Terlebih lagi banyak material atau bahan bangunan yang baru yang bisa kita gunakan. Contoh, dulu kita tidak mengenal yang namanya hebel atau bata ringan, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada itu hebel, bahan bangunan seperti bata ringan dan lain-lain. Maka penting untuk kita terus mengupdate informasi, mengupdate wawasan kita, sehingga kita bisa punya banyak opsi material mana yang akan kita gunakan untuk proyek kita. Jadi bahan bangunan itu adalah semua bahan-bahan, baik sebagai bahan utama ataupun bahan tambahan yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan tertentu. Kemudian, apa hubungan bahan bangunan dengan ekonomi bangunan? Bahan bangunan ini penting artinya dalam ekonomi bangunan. Seperti yang di awal saya sampaikan, biaya upah itu berkisar antara 20 sampai dengan 30% dari total jumlah biaya suatu bangunan atau konstruksi. Jadi sisanya itu adalah biaya untuk material atau bahan bangunan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi yang namanya rencana anggaran biaya untuk suatu pekerjaan itu 70%-nya itu untuk kebutuhan material dan sewa alat, sementara 30%-nya itu adalah untuk upah kerjanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa seberapa penting hal ini kita pelajari. Kemudian ada penggolongan bahan bangunan secara ekologis. Jadi menurut bahannya dibagi menjadi dua golongan, yaitu bahan bangunan organis dan bahan bangunan anorganis. Jadi bahan bangunan organis ini adalah bahan bangunan dari alam seperti kayu, bambu dan lain-lain. Sementara bahan bangunan anorganis ini adalah bahan bangunan buatan seperti semen dan lain-lain. Jadi perbedaannya sudah jelas ya. Jadi yang bahan alam dan buatan. Kemudian beberapa bahan bangunan atau material tetap harus kita jaga sesuai dengan spesifikasi bahan material itu sendiri. Artinya penempatan, penyimpanannya, perlakuannya harus kita perhatikan. Jangan ditaruh sembarangan agar itu tidak rusak. Kalau kita lihat beberapa referensi, beberapa bahan bangunan itu bisa saja rusak disebabkan oleh beberapa hal ini. Nah, jadi sekali lagi, bahan-bahan bangunan yang ada itu perlu kita tempatkan dengan baik, perlu kita perlakukan dengan baik, dan perlu kita jaga dengan seksama, sehingga tidak mengubah bahkan merusak dari kualitas material itu sendiri. Contoh, pengaruh air. Jadi kapasitas bahan untuk menampung air atau absorpsi sangat terbatas, sehingga jumlah air yang ada di lingkungan bahan tersebut sangat besar, maka akan terjadi kerusakan material. Jadi beberapa bahan bangunan mempunyai spesifikasi tersendiri
mempunyai karakteristik tersendiri, makanya harus kita perlakukan sesuai dengan spesifikasi bahan itu. Artinya yang tidak tahan dengan cuaca panas maka jangan ditempatkan di ruangan terbuka itu. Yang tidak tahan dengan api tentu harus kita taruh atau kita pasang jauh dari api itu sendiri. Kemudian ini beberapa bahan bangunan yang bisa kita gunakan tentu dalam konteks teknik sipil. Pertama, komponen bahan bangunan untuk pondasi bangunan. Jadi pondasi itu adalah bagian paling bawah dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menahan beban dari atas. Maka apa saja bahan yang bisa kita gunakan itu? Pertama, tentu semennya. Kita semua tentu familiar semen itu, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kapur. Kapur ini adalah bahan alam. Kalau belum pernah lihat seperti ini, jadi mengandung perekat alami. Kalau di Pamekasan, biasanya di pasar 17 Agustus itu banyak yang jual, warnanya putih. Jadi dia mempunyai sifat perekat alami. Yang kedua tentu pasir. Kemudian ada batu, entah itu batu alam seperti batu kali, batu gunung atau batu pecah. Kemudian air, dan yang terakhir adalah beton. Jadi secara umum ini beberapa bahan atau material yang bisa kita gunakan untuk komponen pondasi. Kemudian komponen berikutnya adalah kolom, balok, dan dinding. Jadi komponen ini merupakan komponen konstruksi yang saling memperteguh atau disebut dengan struktur. Jadi di bangunan itu ada arsitektur, ada struktural. Bahan-bahan yang bisa digunakan diantaranya adalah untuk kolom dan balok, kayu ya. Jadi kolom atau tiang bangunan itu kita bisa menggunakan kayu. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan besi atau logam lain. Jadi kalau kita lihat beberapa bangunan itu kolom atau tiangnya bisa menggunakan bahan besi ya. Terus bahan yang lainnya ada yang disebut dengan fasteners atau pengikat. Ini biasanya digunakan untuk kolom-kolom struktural seperti ketika menggunakan besi dan beton. Jadi fungsi fasteners ini adalah untuk pengikat, jadi sebagai pengaku atau tambahan kekuatan untuk kolom itu sendiri. Material selanjutnya adalah kawat. Fungsinya hampir sama dengan fasteners itu, tapi dia lebih spesifik, biasanya digunakan untuk beton. Jadi dia mengikat besi tulangan itu. Kemudian material selanjutnya adalah tentu saja adalah beton bertulang. Jadi ada beton bertulang. Tentu ini dua hal yang berbeda. Jadi umum digunakan untuk bangunan-bangunan bertingkat. Konstruksi yang digunakan untuk kolom dan balok biasanya menggunakan beton bertulang. Seperti ini ya. Kemudian untuk komponen dinding, apa saja bahan-bahan yang mungkin bisa digunakan? Pertama tentu saja adalah batu bata. Tentu kita sudah familiar, sudah umum ya. Kalau dulu kita hanya mengenal batu bata merah dan batu bata ringan, kalau sekarang sudah banyak material-material yang lain
yang bisa menjadi opsi untuk kita pilih. Yang kedua adalah batako. Batako ini bahan buatan kurang lebih seperti ini, dia berongga. Batako ini biasanya lebih umum digunakan untuk gudang, karena batako ini dia tidak perlu plesteran, tidak perlu acian, jadi cukup pasang ini saja, dinding sudah bagus, terus menghasilkan ruangan yang lebih hangat. Ini batako. Biasanya ini dipasang ada besi di sela-selanya ini. Jadi tidak hanya ini saja, biasanya ada besinya. Jadi besi itu dimasukkan di rongga itu untuk memperkokoh. Kemudian yang ketiga itu bata ringan atau hebel ya. Ini sudah sangat banyak di pasaran sekarang. Ada Citycon, ada Bricon, macam-macam mereknya. Saya pikir di toko bangunan sudah sangat gampang kita temui untuk dibeli ya. Ini hebel atau bata ringan namanya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk dinding, kita bisa menggunakan bahan alam seperti kayu dan bambu. Kedua material ini bisa saja kita gunakan itu. Contoh penggunanya seperti ini ya. Jadi kayu dan bambu itu bisa kita gunakan untuk komponen dinding bangunan kita. Yang selanjutnya adalah kaca. Jadi material kaca bisa juga digunakan untuk dinding. Tentu bangunan-bangunan spesifik ya. Contoh penggunanya seperti ini. Jadi bangunan atau gedung-gedung minimalis, gedung-gedung skyscraper yang pencakar langit itu banyak dinding-dindingnya itu sudah menggunakan material kaca seperti ini. Tentu ada perhitungan spesifik, ada perhitungan khusus ketika kita akan menggunakan material kaca ini untuk dinding. Yang selanjutnya adalah cladding atau lembaran. Biasanya material ini digunakan untuk perkantoran. Jadi lembaran ini atau gampangnya itu disebut dinding partisi. Bisa menggunakan bahan dari kalsibot atau papan kayu atau bahkan multiplex, bisa saja. Jadi fungsinya untuk sekat. Jadi biasanya menggunakan material seperti ini. Jadi ada rangkanya. Itu untuk komponen dinding. Selanjutnya, apa saja bahan bangunan yang bisa kita jadikan pilihan untuk digunakan sebagai lantai bangunan. Jadi lantai bangunan itu merupakan komponen tempat kaki berpijak yang menjadi alas setiap ruangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar bangunan. Untuk komponen lantai sendiri, beberapa material yang bisa digunakan diantaranya adalah kayu parket atau parket kayu seperti ini ya. Jadi sistem pasangnya itu sistem knockdown, jadi ada penguncinya. Jadi kalau kita menggunakan parket itu kesan ruangannya itu jadi hangat itu ya. Jadi bahan pertama yang bisa digunakan adalah parket kayu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bisa menggunakan marmer atau granit. Tentu marmer dan granit ini harganya akan berbeda dengan keramik karena motif, kualitasnya tentu berbeda. Ini bahan alam yang bisa diolah untuk jadi material penutup lantai. Kemudian yang ketiga, keramik
sudah umum kita jumpai. Jadi keramik itu adalah bahan buatan. Jadi sama seperti genteng, ini dari tanah liat, kemudian di atasnya ada lapisan-lapisan glasir untuk pengkilat itu. Yang keempat adalah vinil. Vinil ini secara looks, secara tampilan hampir sama seperti parket kayu, cuman berbeda bentuk, berbeda cara pemasangannya. Kalau yang parket kayu tadi, dia ketebalannya macam-macam, sekitar 1 atau bahkan setengah senti. Masangnya itu pakai sistem knockdown, jadi ada penguncinya. Kalau vinil, dia menggunakan lem, jadi berbentuk lembaran-lembaran. Seperti ini gambaran untuk vinil ya. Motifnya macam-macam, ada yang motif kayu, ada motif batik, ada yang motifnya keramik biasa, kotak-kotak itu. Terus yang selanjutnya bisa menggunakan karpet ya. Jadi karpet itu bisa digunakan sebagai penutup lantai. Tentu tidak semua bisa menggunakan karpet yang bagus. Bangunan-bangunan tertentu, bangunan-bangunan spesifik biasanya yang menggunakan ini. Kemudian yang keempat, komponen langit-langit atau plafon. Jadi ini merupakan komponen yang menutup atau membatasi bagian atas setiap ruangan. Beberapa material yang mungkin bisa digunakan adalah pertama triplek. Jadi triplek itu bisa juga digunakan untuk plafon seperti ini. Ini plafonnya menggunakan material dari triplek. Kemudian yang kedua, plafon menggunakan Eternit atau asbes. Ini yang umum digunakan. Jadi Eternit itu adalah asbes datar. Yang ketiga, menggunakan akustik. Jadi ada plafon akustik namanya. Tentu materialnya berbeda ya dari yang Eternit tadi. Yang keempat adalah gypsum. Gypsum ini hampir sama seperti Eternit, cuman berbeda bahan. Kalau Eternit atau asbes datar tadi, dia lebih tipis, lebih keras. Tapi kalau gypsum itu dia lebih tebal, lebih lembut. Jadi ketika dipasang sekrup, dia tidak kelihatan. Ini cocok dipasang untuk area indoor. Cuman kekurangannya dia tidak tahan terhadap air. Jadi ini gypsum. Kemudian material lainnya adalah kita bisa menggunakan aluminium atau bahan metal untuk plafon seperti ini. Ini bisa kita jumpai gampangnya di SPBU, pom bensin itu, atau mungkin di bandara bisa, atau biasa menggunakan plafon dari bahan metal. Yang selanjutnya dari papan kayu. Jadi papan kayu itu bisa juga digunakan untuk penutup atau plafon. Yang selanjutnya dari bahan PVC. Material ini juga sekarang sangat banyak digunakan. Jadi looksnya seperti ini, dia mengkilat, bahannya dari PVC. Tentu semua material plafon ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah komponen-komponen material bahan bangunan yang biasa atau bisa digunakan sebagai rangka atap atau kuda-kuda. Jadi rangka atap itu adalah komponen bangunan yang melindungi dan menahan beban penutup atap di atasnya. Beberapa material yang bisa dan biasa digunakan adalah kayu. Tentu kita sudah familiar, kuda-kuda menggunakan kayu.
Yang kedua, kuda-kudanya menggunakan bambu seperti ini. Tentu masih banyak kita jumpai, kita temui di pedesaan. Umumnya kuda-kuda masih menggunakan kayu, biasanya untuk dapur atau kandang ternak ya. Yang selanjutnya, kuda-kuda itu bisa menggunakan baja profil. Baja profil itu seperti ini. Salah satu jenisnya adalah baja WF. Jadi baja WF, terus baja C itu namanya baja profil. Seperti ini. Ini umum digunakan untuk gudang. Yang keempat, rangka atap itu bisa menggunakan baja ringan. Seperti ini. Baja ringan ini bisa kita gunakan biasanya untuk bangunan dengan bentang yang tidak terlalu lebar. Untuk rumah tinggal masih bisa itu. Tapi kalau untuk gudang dengan bentang 10 meter lebih itu sangat riskan menggunakan baja ringan, karena ini sistemnya adalah sistem rangka. Kalau di perkuliahan itu ada mata kuliahnya Pak Sebutin itu sistem rangka batangnya. Jadi rangka batang itu ada keterikatan antara satu join dengan join yang lainnya. Maka pemilihan material ini bisa saja dilakukan tentunya untuk bangunan dengan bentang yang tidak terlalu lebar. Kemudian yang kelima, beton. Jadi kuda-kuda bisa saja menggunakan beton seperti ini. Tentu ada plus minusnya. Kalau kita lihat kuda-kuda kayu katakanlah 10 atau bahkan 15 tahun kemudian bisa saja kayunya dimakan rayap, keropos, ada perubahan bentuk, ada pemuaian ketika musim kemarau dan musim hujan. Tentu yang namanya kayu, material alam, tentu akan mengalami perubahan. Maka alternatifnya bisa menggunakan beton seperti ini yang otomatis tidak akan banyak perubahan. Cuman memang metode pengerjaannya tentu akan lebih sulit karena sistemnya cor, jadi harus membuat backcastingnya dulu. Jadi kelima material ini bisa menjadi opsi yang mungkin bisa kita gunakan, bisa kita pilih untuk bahan rangka atap atau kuda-kuda. Kemudian yang keenam, kita akan membahas beberapa material yang cocok digunakan sebagai penutup atap. Kalau yang barusan rangka atapnya, nah yang sekarang adalah penutup atapnya. Jadi merupakan komponen bagian bangunan paling atas yang melindungi bangunan dari gangguan atau ancaman iklim maupun benda-benda yang mengganggu. Beberapa bahan yang bisa digunakan, pertama adalah dak beton. Jadi di perkotaan umumnya, di apartemen dan lain-lain sudah sangat umum bahwa atapnya itu menggunakan dak beton. Jadi lebih simpel perawatannya karena mungkin lebih aman dari kebocoran daripada ketika kita menggunakan genteng misalnya. Jadi sudah banyak yang menggunakan atap dak beton seperti ini. Yang kedua, menggunakan penutup atap dari bahan PVC. Salah satu mereknya adalah Alderon. Jadi penutup atap ini kelebihannya dia lebih tidak panas. Jadi ketika menggunakan penutup atap UPVC ini, area bangunan yang di bawahnya itu tidak akan terlalu panas karena material ini mempunyai rongga-rongga. Kalau di Madura pernah saya rencanakan itu menggunakan atap Alderon ini di pasar Pelengahan dan pasar 17 Agustus.
Jadi kami pernah merencanakan area atau bangunan pasar menggunakan material UPVC ini untuk penutup atapnya. Kelebihan lainnya, ketika hujan dia tidak terlalu berisik. Material lainnya adalah atap genteng, tentu sudah umum. Yang keempat, menggunakan atap keramik. Jadi gini, kalau biasa yang digunakan kan atap atau genteng dari tanah liat, cuman memang ada beberapa juga genteng yang mempunyai lapisan keramik. Tentu harganya lebih mahal. Kalau genteng biasa itu kisarannya harganya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 per buah, per biji. Tapi untuk genteng keramik minimal itu yang saya tahu harganya 6.000 per buahnya itu. Memang lebih mahal, tapi looks dan tampilannya lebih mewah karena dia mengkilat. Pilihan warnanya lebih banyak. Yang kelima, menggunakan penutup atap dari kayu seperti ini. Jadi kesannya lebih estetik. Cuman kembali lagi ada plus minusnya, karena kayu itu adalah bahan alam yang akan kemungkinan besar memuai dan menyusut di kemudian hari. Yang selanjutnya, menggunakan atap seng. Tentu kalian sudah tidak asing ada bangunan menggunakan atap seng seperti ini. Bedanya dengan yang UPVC tadi, ketika suatu bangunan menggunakan penutup atap seng seperti ini, di bawahnya itu pasti panas. Kemudian ketika hujan rame. Jadi memang ada harga, ada kualitas. Yang selanjutnya adalah bahan asbes ya. Maaf, fotonya ini keliru. Jadi hampir sama sih antara seng dan asbes, cuman bahannya saja yang berbeda ya. Terus yang ke-8, menggunakan genteng dari aspal bitumen. Jadi kalau kita lihat atau kita tahu aspal itu apa, genteng itu terbuat dari tanah liat. Perkembangan kemudian ada genteng yang bisa dibuat dari aspal bitumen namanya. Kemudian yang ke-9, ada genteng yang namanya adalah metal pasir. Biasanya ini berupa lembaran seperti ini. Jadi dia lebih ringan, lebih cepat pemasangannya juga. Jadi namanya genteng metal pasir. Kenapa metal pasir? Karena nanti tampilannya itu tidak gloss, tapi ada butiran-butiran pasirnya seolah-olah gitu. Pilihan warnanya macam-macam, ada yang marun, ada yang merah seperti ini, macam-macam. Terus yang terakhir, bisa saja atap itu menggunakan ijuk atau rumbia seperti ini. Biasanya cottage, villa-villa di pinggir pantai itu masih ada yang menggunakan penutup atap dari ijuk seperti ini. Jadi itu beberapa material yang bisa digunakan untuk penutup atapnya. Nah, apa tujuannya kita mempelajari bahan bangunan seperti itu? Dari awal kita mempelajari mulai dari fondasi sampai dengan penutup atap. Tentu kan ada tujuan. Seperti di awal saya sampaikan bahwa pembiayaan proyek itu 30%-nya itu untuk biaya upah, sementara 70% ini untuk materialnya. Dan ini terkait dengan tentu saja manajemen pembiayaan proyek itu. Karena kalau kita lihat lagi, prinsip perencanaan itu harus memenuhi 4 aspek. Pertama itu adalah fungsinya, yang kedua adalah keamanannya, yang ketiga adalah estetika, dan yang keempat tentu adalah ekonomis. Jadi
material yang kita gunakan harus memenuhi 4 aspek ini, yakni fungsinya aman, cantik atau bagus ketika dilihat, dan tentu saja harus yang ekonomis itu. Contoh, ada pekerjaan rangka atap dan pekerjaan lisplang. Pekerjaan rangka atap atau kuda-kuda banyak opsi yang bisa kita gunakan seperti yang sudah kita bahas tadi. Opsi pertama, untuk rangka atapnya saya menggunakan baja ringan. Untuk lisplangnya saya menggunakan kalsiplang. Jadi lisplang yang bahannya dari kalsibot itu. Opsi pertama ini biayanya ternyata adalah 47.900 sekian. Ini opsi pertama. Nah, opsi kedua, kuda-kudanya saya menggunakan material kayu. Karena kuda-kudanya pakai kayu, maka perlu usuk dan reng. Kemudian lisplangnya juga dari kayu. Nah, opsi yang kedua ternyata membutuhkan dana yang lebih, yaitu 49 juta sekian. Maka dari 2 contoh ini saja bisa kita tarik kesimpulan bahwa rangka atap dari sematras atau baja ringan ini jauh lebih murah daripada kita menggunakan material kayu. Sementara lisplang dari kalsiplang ini lisplang menggunakan kalsiplang sebaliknya lebih mahal. Jadi kayu itu justru lebih murah dari kalsiplang. Jadi dari 2 contoh ini saja kita diminta untuk membuat pilihan-pilihan. Belum lagi nanti item pekerjaan yang lain, maka harus bijak memilih dan memilah mana material yang akan kita gunakan. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.